pun jalan yang terbuka, ku andalkan kekuatanku, dan semuanya hanya sia-sia. Namun ada satu pribadi yang setia, yang menyadarkanku, dia ubah hidupku menjadi yang baru. Engkau datang memilihku, Engkau datang mengubahku, membawaku menuju rencanamu, menghancurkan masa laluku, mengubahkan seluruh hidupku menjadi sepertimu. Saat hatiku terasa berat, tak satu pun jalan yang terbuka, ku andalkan kekuatanku, dan semuanya hanya sia-sia. Namun ada satu pribadi yang setia, yang menyadarkanku, dia ubah hidupku menjadi yang baru. Engkau datang memilihku, Engkau datang mengubahku, membawaku menuju rencanamu, menghancurkan masa laluku, mengubahkan seluruh hidupku menjadi sepertimu. Kau ubahkanku menjadi baru. Kau ubahkanku serupa denganmu. Oh, Engkau datang memilihku, Engkau datang mengubahku, membawaku menuju rencanamu, menghancurkan masa laluku, mengubahkan seluruh hidupku menjadi sepertimu. Engkau datang memilihku, Engkau datang mengubahku, membawaku menuju rencanamu, menghancurkan masa laluku, mengubahkan seluruh hidupku menjadi sepertimu, menjadi sepertimu, menjadi sepertimu. Sungguh baik. Kau Bapa yang selalu menggenapi janji-janji-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tangan, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna.
Jujur ya Tuhan, seringkali kami tidak mengerti akan setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Tetapi jadikan kami setia seperti hamba-Mu Daud, yang tanpa basa-basi dia ingin sekali menjadi orang yang setia dan berkenan di hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di pagi yang istimewa, biarlah Kau berkenan menyapa setiap pribadi kami lewat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang hari ini datang kepada kami percayai tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun firman-Mu justru akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam hidup setiap pribadi kami. Oleh karena itu Bapa, berkenanlah Engkau berbicara kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara, saya persilakan duduk kembali. Tema yang saya terima dari Ibu Gembala dengan judul menikmati berkat Tuhan dengan ucapan syukur. Ayat yang diberikan kepada saya sama seperti ujian tadi, Mazmur 34 ayat yang ke-9. Bapak Ibu, kita akan baca satu ayat dari Mazmur 34 ayat yang ke-9. Nanti ada ayat-ayat penunjang yang lain untuk supaya meneguhkan ayat yang menjadi ayat emas kita ini. Demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur 34 ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Anda mendengar firman Tuhan ini, bukankah juga firman Tuhan ini jadi pujian yang tadi kita puji? Ada pikiran apa di dalam otak saudara? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Apakah Anda sedang mikir, oh Tuhan itu karena baik, saudara diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah dan kemudian Anda dijadikan kaya? Saudara, arti kata kecaplah dan lihatlah itu keluar dari mulut Daud. Daud ingin sampaikan kepada saudara dan saya betapa baiknya Tuhan. Oleh karena itu, rasakan, nikmati, perhatikan semua kebaikan Tuhan yang Tuhan curahkan di dalam hidup saudara dan saya, sama seperti yang dialami oleh Daud, yang selama dia menjadi raja. Daud itu menjadi salah satu raja yang tidak pernah mikir duit. Aneh Bapak Ibu, Daud itu raja tidak pernah mikir duitnya berapa, tidak pernah. Dia cuma kepikiran bagaimana hidupnya itu bisa nyenengin hati Tuhan. Nanti tak tunjukkan ayat-ayatnya gimana Tuhan memuji Daud, ngomong sama Salomo anaknya. Bagaimana Tuhan menunda hukuman Salomo oleh karena delok raine Daud. Loh tuh lihat Bapak Ibu, Daud tidak pernah mikir itu. Tidak salah kalau Tuhan berfirman, Salomo, tidak akan pernah ada raja sebelum kamu dan sesudah kamu yang sehebat kamu. Hikmat tak curahkan ke kamu, tidak tak curahkan kepada raja sebelum dan sesudah kamu.
harta benda tak curahkan kepada kamu, tidak tak curahkan kepada raja sebelum dan sesudah kamu. Kamu raja terbesar untuk Israel. 40 tahun Salomo mimpin Israel, tidak pernah perang. Salomo terima upeti tok, sogih gak karu-karuan. Itu Salomo. Tetapi Daud itu dikejar-kejar terus, mau dibunuh. Wong hanya gara-gara menang perang sama Goliat. Harusnya Daud ini kan ya layak atau mendapat tempat yang istimewa di kerajaan Israel, tempat yang istimewa di hati raja yang namanya Saul, yang nanti ngambil Daud sebagai menantunya. Wajar harusnya. Kenapa? Karena ketika Goliat orang Filistin itu, jagoan orang Filistin yang tingginya seperti raksasa itu tampil di tengah-tengah medan perang, tidak satu pun orang Israel berani melawan Goliat. Padahal Saul dikatakan di dalam Alkitab, tingginya Saul itu 1,5 kali orang Israel. Berarti apa? Saul gagah. Tapi ngelihat Goliat, Saul itu nyalinya ciut. Loh, muncul Daud sing mek meringkil gitu, dak cilik gitu, ngalahkan Goliat. Wajar harusnya. Namun apa yang terjadi? Saudara biasakan kalau baca Alkitab, jangan cuma baca ayatnya terus kemudian tidak delok judulnya, saudara. Nanti keliru saudara nafsirkan. Ayo kita lihat sekarang judulnya. Di atas pasal 34 ayat 1 itu ada judul dalam perlindungan Tuhan. Berarti ini soal Tuhan melindungi Daud. Bukan bicara Daud terus ngomong, "Wah Tuhan kok baik, aku diberkati duit berlimpah-limpah." Bukan. Karena dunia ini sudah terlalu sering pendeta khotbah itu meleset nih tafsiran. Lek bicara berkat, iki mesti duit, iki mesti transferan. Bukan. Ya bukan ya. Kenapa? Bacaan dulu ayat yang pertama, tampilkan di layar situ supaya Anda ngerti dibuka dengan ayat apa. Biasakan baca satu ayat, itu ayat di atasnya dibaca kabeh, bawahnya juga dibaca. Syukur-syukur satu perikop, satu bacaan. Ayo ayat yang pertama kita lihat supaya saudara tahu. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras, pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud ini pernah pura-pura gendeng. Rojo Daud. Jadi kalau saya sedang ada dalam tekanan hidup, saya eling Daud. Alah Tuhan, aku kena tekanan gini, ndak usah tak rasa nih. Daud itu rojo, macak gendeng barang Daud gitu. Berarti Daud lebih nemen dari saya. Kenapa? Hanya gara-gara pulang dari perang menang dengan Goliat. Akhirnya Daud ini kan jadi tangan kanannya raja. Kemana saja perang, Daud ikut. Karena Tuhan berkenan kepada Daud, roh Allah tinggal di dalam Daud. Daud kemana saja dampingi Saul, tidak pernah kalah. Dan setiap pulang, semua rakyat Israel, apalagi perempuan-perempuan cantik itu tadi, ya, terus memuji dengan tarian-tariannya dan omongan-omongannya.
Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Luwih akeh. Kedengaran di telinga Saul nggak enak. Aku bose kok malah dikalahne. Saudara, iri hati itu bahaya. Harusnya kalau Saul itu waras, dia akan rangkul Daud dan dia ngomong, luar biasa mantuku, ini luar biasa. Kan begitu. Ndak orang jadi mantune dia. Kenapa harus dijadikan pesaing? Hanya oleh karena pujiannya itu lebih berat kepada Daud daripada dia Saul sebagai raja. Sehingga muncul niat Saul itu untuk membunuh Daud supaya apa? Dia tetap menjadi raja atau orang nomor satu. Gereja pecah ya podo ae, Bapak Ibu. Ngerti Bapak Ibu? Gereja perintisan, jemaat mulai banyak, terus kemudian nyelempit di situ misalnya pemuda yang cinta sama Tuhan, bisa sebagai penyampai firman Tuhan, kemudian mulai tampil, terus kalau jemaatnya terus mulai ngomong, khotbah wong iki luwih enak daripada Pak Gembala. Wong masalah iki mesti masalah. Ngerti ya Bapak Ibu? Itu pernah saya alami di gereja saya. Begitu saya mulai dipoles sama Tuhan, orang jemaat mulai ngomong, "Ron iki khotbah luwih enak timbangane pendetane dhewe." Wis masalah, ora manggung maneh pisan. Ngerti ya Bapak Ibu? Saudara, hati-hati saudara. Orang-orang model tipe Saul itu banyak sekali. Nah, ketika Daud dikejar-kejar, Daud ini lari ke kerajaan tetangga sebelah. Lah di situ karena Daud ini terkenal. Gara-gara apa? Gara-gara Tuhan menyertai Israel. Israel ini kan terkenal sebagai bangsa yang dipilih oleh Allah. Israel ini terkenal sebagai bangsa di mana Allah berjalan di tengah-tengah mereka. Israel ini terkenal di mana kalau perang itu bukan karena Israel tetapi Allahnya Israel. Sehingga apa? Daud ikut ke katrol naik pamornya. Nah di situ ketika dia di kerajaan tetangga, orang-orang di sana sesama pasukan, sesama tentara itu kenal Daud, begitu loh. Mereka terus ngomong, loh, bukankah orang ini adalah Daud yang semua bilang Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Daud denger, lo aku dikenal. Kalau aku dikenal bahaya ini. Aku ditangkap oleh Raja Akis ini tadi. Aku dibalik nih nyanggone Saul. Mampuslah aku. Daud itu orang yang pinter saudara. Langsung daripada aku dikenal macak gendeng gitu loh. Ngerti? Ini ceritanya. Jadi kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan itu diutarakan Daud dalam rangka memuji Tuhan yang selalu melepaskan nyawa Daud dari ancaman pembunuhan musuh, bukan transferan. Ngerti ya, garis bawahi. Jadi tidak usah dicek saldonya, tidak usah dicek ya, belum ditransfer ya Pak Tri, jangan dicek ya. Siap. Iya. Dicek nanti ya percuma, saldo Anda tidak cukup atau PIN salah ya percuma, bolak-balik pacet ora metu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang terjadi. Nah saudara, berapa kali Daud kecepet. Bayangkan dengan kondisi yang hanya pujian tadi,
Sampai-sampai yang namanya Saul itu tega kerahkan 3.000 pasukan terbaiknya. Yang dimiliki Saul itu ngepung Daud. Nah, celaka. Daud bersama pengikutnya itu malah masuk di dalam gua. Saudara, kita lihat 1 Samuel pasal 24. 1 Samuel pasal 24. Di atas ayat 1 itu ada judul. Judul mesti dibaca ya, supaya tafsirnya tidak bias, tafsirnya tidak salah. Judul mesti dibaca. Sama seperti sampeyan terima surat dari sekolahan ya, perihal libur anak sekolah gitu loh. Ya iku urusane gitu loh, Pak. Itu harus dibaca perihalnya, itu judul ini nanti. Ya, judulnya adalah Daud membiarkan Saul hidup. Nah, Daud itu dikejar oleh Saul, mau dibunuh, dan Saul mengerahkan 3.000. Delalai Daud sama teman-temannya ini malah masuk di dalam gua. Lah kalau itu konangan sama Saul, ndak usah apa itu mau dibunuh, ditunggu di depan pintu gua kan mati sendiri. Pasti Daud sudah mikir, Tuhan sing nulungi aku siapa? Saudara, kalau ngelihat Mazmur Daud, Mazmur itu begitu hidup karena apa? Ini kisah nyata. Saudara, ayo kita lihat. Dari Daud pergi dari sana, lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya, demikian, ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat, tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Saudara, bayangin saudara, Daud dan teman-teman yang diburu dengan 3.000 orang itu di dalam gua, orang 3.000 rame-rame, gulei, bunuh kabeh kan gitu. Yang di dalam tuh atine kan kempot gini tuh. Wah, Tuhan ini siapa sing nulungnya ke wong 3.000? Ya, aku di dalam gua. Tuhan nulung itu hanya dengan masalah sepele. Mendadak Saul ngomong, perutku kok senep ya. Toilet mana toilet? Pengawalnya ngomong, raja toilet ndak ada. Iku ono gua. Ya, raja masuk ke gua situ aja, BAB dulu, kita nunggu di sini. Kan tidak mungkin dikawal, mau BAB mau dikawal. Masih rojone masuk di dalam gua. Daud sama teman-teman sudah di dalam gua. Saul masuk. Nah, orang yang sudah biasa di dalam gelap, matanya ini sudah menyesuaikan pandangan ini tadi. Begitu ada benda dari terang itu masuk, dia bisa tahu Saul ini mlebu iki, Saul ini tahu. Tetapi yang dari terang masuk ke gelap, beloloki ndak ketok, itu betul ya. Nah, Saul ndak ngelihat itu ada Daud dan teman-teman, ndak. Wis selak bingung saudara ya. Wah, cepot jubah dodo ae Saul. Nah, ini cara Tuhan menolong. Dengan cara apa? Sepele, dibuat senep. Nah saudara,
Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Tidak terpengaruh dengan provokasi dari teman-temannya, dari panglima perangnya. Nah, ini Tuhan sudah menyerahkan musuh ke dalam tanganmu. Artinya apa? Wis sedang dipateni, wis bar urusan. Begitu raja dipateni, semua nyerah ikut Daud. Selesai. Tetapi Daud yang fokus hidupnya cuma kepengen nyeneng hati Tuhan, melakukan segala perintah, aturan dan ketetapan Allah. Dia hormat sama Tuhan. Sauli hambamu Tuhan, orang yang kau urapi. Otomatis ini urusannya tuane, bukan aku. Ini tak kembalikan pada posisinya. Aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Allah. Artinya menjamah di sini adalah membunuh. Tetapi aku akan buktikan kepada Saul, kesempatan membunuh itu ada loh. Buktinya apa? Aku motong punca jubahmu, hiasan di jubahmu, keliwir-keliwirnya tadi, itu aku bisa. Iki loh tak ketok sebagai bukti. Berarti saat aku motong, aku di sebelahmu dan sampai tidak tahu. Itu dilakukan oleh Daud. Demi apa? Satu, demi menghormati Tuhannya. Satu. Yang kedua, demi juga menyadarkan Saul bahwa aku tidak sejelek yang engkau dengar dari pembisik-pembisikmu itu tentang aku. Nah saudara, celaka yang namanya Saul itu tadi. Kenapa? Kita lanjutkan ya, nanti saudara akan bisa ngerasakan. Ayat 10 sampai 13. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu. Ini kata pembisik-pembisik itu. Daud mengingatkan kepada Saul, ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Bapak Ibu, menjamah itu dalam konteks ini adalah membunuh si Saul tadi. Dan Daud buktikan kepada Saul, ini loh punca jubahmu tak potong, berarti aku itu di sebelahmu dan kamu itu tidak tahu, padahal aku punya kesempatan untuk membunuh engkau
sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang kasih info kepadaku, kasih ide kepadaku, dan aku tapi apa? Aku tidak melakukan. Tanganku bersih. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, demi diperingatkan oleh Daud, Saul itu sadar. Saudara, orang kalau sadar itu ndak mau tobat gitu loh. Iya. Ini Saul ndak. Dia sadar, tobat sebentar, kumat lagi. Itu yang membuat Tuhan tidak suka. Berbeda dengan Daud. Kalau saudara baca riwayatnya Daud, Daud itu dosa bolak-balik, salah bolak-balik. Tetapi begitu Tuhan menegur, Daud itu langsung, Tuhan sorry, aku salah, keliru. Dan Daud tidak lakukan lagi. Dosa itu dia tinggalkan. Daud tidak sempurna, saudara. Tetapi karena gentlemannya Daud ngakui salah dan mau dihukum, jatuh ke dalam tangan Allah yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan yang penuh belas kasihan itu bilang apa? Kepada Daud, aku berkenan. Ini orang yang pengkopang kaping dosa sama Tuhan. Tetapi yang berkali-kali dia ngomong, Tuhan, aku salah, aku salah. Oleh karena itu Bapak Ibu, siapapun engkau yang hari ini merasa engkau punya banyak perbuatan dosa seperti Daud, tidak usah takut untuk akui, Tuhan, aku dosa. Tapi bertobat. Tuhan bukan cuma ngampuni, tetapi Tuhan akan berkata, aku berkenan kepadamu. Ini yang dilakukan oleh Tuhan kepada Daud. Nah saudara, apa yang dikatakan oleh Saul? Ayat 17 sampai 23. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, nanti dibaca sendiri komplitnya ya. Berkatalah Saul, suaramukah itu ya anakku Daud? Wong ini mantu, mesti suaranya kan mesti apal. Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Berarti Saul itu apa? Menyesal. Kenapa perbuatan jahat itu sampai dia lakukan untuk melenyapkan Daud? Sekarang giliran apa? Dia dipermalukan. Wayai kontak pateni tak kayak urip. Nah itu tadi. Nangis dia raja ini. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Sadar Saul itu tadi, kesempatan kamu bunuh aku itu ada, tapi kamu tidak berbuat itu. Apabila seorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya, dia berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Malah Saul mendoakan Daud. Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Saudara, Saul itu tahu rencana Allah, begitu loh, bahwa Daud itu bakal ganti aku. Kenapa harus gak ikhlas? Kenapa harus tetap mau lakukan pembunuhan terhadap Daud? Ini kan melawan kehendak Tuhan. Sedangkan Daud punya fokus bukan cari menang, bukan cari berkat jasmani dengan pikirannya sendiri, tetapi dia tetap kepingin melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhannya, memuliakan Tuhannya dengan memenuhi segala aturan, perintah dan ketetapan Allah di dalam dia punya hidup. Ini yang dilakukan Daud. Luar biasa saudara. Biasanya kalau ada kesempatan, suami sebelum bertindak itu ngomong sama istrinya, "Mah, iki ya apa masak jane nek kesempatan." Istrinya mesti nyenggel ngene. Pi, kesempatan tidak datang dua kali. Pikir.
apalagi aman. Nah, korupsi mesti seperti itu Bapak Ibu. Bar korupsi lagi bertobat kita, tapi duit gak usah dibaleno. Mana boleh orang bertobat itu harus pakai skema Sakeus, gitu loh Bapak Ibu. Separuh tak bagikan kepada orang asing, yang tak rugikan tak kembalikan 4 kali lipat. Artinya apa? Sakeus siap jadi orang miskin. Untuk apa? Membuat semua hartanya itu disucikan. Loh, orang sekarang orang Kristen termasuk pendeta wis kuareken duit moro gak dibalik. Nah, tapi kita sudah tidak lakukan lagi. Lah iya, tapi duit mbok dekemi kan begitu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lanjut. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Ini pun dilakukan oleh Daud atas Mefiboset yang timpang. Dari keturunan Saul, dan semua milik Saul dihibahkan oleh Daud kepada Mefiboset. Kenapa? Karena Daud pegang janji. Wah, Daud luar biasa loh, saudara. Tidak sama seperti kita janji, begitu dikecewakan, Pak, kenapa? Kak Sito. Nah, kita seringkali balik kucing. Daud enggak, tetap dikekne. Ini Daud, luar biasa Daud. Saya kalau baca Daud, waduh, Tuhan punya Daud ini tidak salah. Jadi keturunan nenek moyang Yesus Kristus Tuhan kita, sehingga Yesus Tuhan itu disebut Yesus anak Daud. Wah, bener ini. Pegang janji sama seperti Yesus Tuhan. Kalau saudara ada baca ayat Alkitab, belakangnya ada tulisannya kasih setia Tuhan. Itu artinya apa? Itu adalah kesetiaan Tuhan atas setiap janji yang pernah diucapkan. Tidak bakal dia balik kucing. Itu kasih setia. Terkait dengan janji yang dia pernah utarakan, itu pasti oleh dia digenapi, apapun resikonya. Saudara, kemudian 23. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul, kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Saudara, berarti dari percobaan yang pertama, Saul mau bunuh Daud, itu Saul sudah sadar dia salah. Saul sudah sadar bahwa Tuhan punya rencana Daud itu jadi raja Israel, gantikan dia. Tetapi yang membuat Tuhan jengkel, saudara buka pasal 26. Ini coba, judulnya apa? Untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Daud dikejar lagi. Saul mikir-mikir, mungkin wes kadung dosa padha dosane, tak terusne ae to. Tuh lihat, kita baca ya. Mulai ayat 7 sampai 10. Nanti Bapak Ibu baca komplitnya. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan. Mereka ngejar Daud, tidak ketemu, capek, mereka tidur dalam perkemahan. Dijaga yang namanya raja tadi, dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner, panglima perangnya, dan rakyat itu berbaring sekelilingnya, ngelilingi raja. Lalu berkatalah Abisai, Abisai ini panglimanya Daud, kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Informasinya, sarannya sama. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali.
Abisai ngomong, tombak ini tak encep nih ngene Saul pisan tok kuburan ini berarti jangan, tidak usah 2 kali. Ini sarannya Abisai. Kenapa? Karena Allah telah menyerahkan musuh. Daud sama Abisai itu nyusup masuk ke perkemahan, dicari tidak ketemu, Daud sing nyari. Masuk ke perkemahan, kelihatan Saul dalam posisi tidur dikawal oleh para pengawalnya. Tetapi karena mereka kecapean, oleh Tuhan dibuat sepele, dibuat mereka sangat lelah, sangat letih, sehingga tidurnya pules. Kalau orang daerah sini mesti ngomong, wah disirep, wes ngomong apa itu. Ini dibuat oleh Allah, terlalu capek, sehingga mereka berdua itu bisa mendekat. Dan Daud sama Abisai ini bisa omong-omong. Lagi-lagi ayat ke-9, bagaimana Daud bilang, tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Nah, menjamah itu sama memusnahkan, sama membunuh, itu podo. Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Bapak Ibu, saya mandek sampai ayat 9 dulu. Saya ingin memberikan nasihat kepada Anda. Dalam tanda kutip, banyak pendeta pembicara yang make ayat ini untuk membuat dirinya seakan-akan begitu tinggi. Tujuannya cuma satu, bungkam mulut jemaat untuk tidak protes sampai pendeta sing kadang-kadang salah. Dengan mereka ngomong, jangan menjamah hamba Tuhan, jangan menjamah biji mata milik Allah, jangan menjamah orang yang diurapi Allah. Padahal DEK brengsek. Ngerti gak Bapak Ibu? Kalau mereka brengsek, hantam saja. Wong Anda tidak mateni dia kok, Anda menegur. Kalau Anda adalah saksi daripada Tuhan, Anda harus berani bicara tentang yang salah yang terjadi di depan kamu. Sebab ketika ada yang salah di depan kamu dan kamu diam saja, Tuhan bilang, kamu berarti setuju dengan kesalahan yang sedang terjadi. Saudara tahu kenapa Nabi itu mesti mati di Yerusalem? Yerusalem itu kota suci Daud, tempat pusatnya orang-orang top. Nabi penyambung lidah Allah. Fungsi Nabi menerima nubuatan dari Tuhan, pesan Tuhan untuk disampaikan kepada yang dituju. Kalau yang dituju pejabat, dia harus ngomong apa adanya, termasuk kepada raja. Oleh karena Nabi ngomongnya itu persis seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka banyaklah orang-orang terpandang, banyak raja, banyak kaisar yang tersinggung dengan omongannya Nabi, maka Nabi itu dipateni. Begitu loh. Nah sekarang Nabi tidak ada, karunia kenabian ada. Salah satunya saya berani ngomong, makanya orang pada bilang Roni itu sesat. Begitu loh, ngerti ya Pak? Saya nggak peduli. Resikonya cuma satu, gak diundang maneh. Wes gitu toh. Wes. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka tidak fair. Khotbahnya dipotong sampai dengan ayat 9. Kalau ayat 9 itu berhenti kemudian dikatakan diolah, kesannya pembicara ini benar bahwa Daud itu selamanya tidak berani menjamah orang yang diurapi Allah. Tapi coba tambahkan ayat 1 lagi, ayat yang ke-10, tayangkan di sini. Saul dikutuki Daud. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan ini dikutuki. Ngamuk Daud itu, gitu loh Bapak Ibu. Makanya saya selalu sarankan, jemaat lek baca saya komplit, ojo diketok. Niscaya Tuhan akan membunuh dia,
Entah karena sampai ajalnya wis wayahe modar gitu ya. Dia kan ngomong gitu. Itu pasti Daud kalau ngomong itu tidak dengan nada datar loh, Saudara. Nadanya mati sama saya. Mungkin wis wayahe modar gitu ya, ngamuk ya. Dan ia mati entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Ini dikutuki sama Daud. Lah kok pendeta yang serong kiri serong kanan melindungi dirinya supaya tidak dikritik, tidak dihujat dengan ngomong di atas mimbar Allah yang kudus, jangan menjamah orang yang diurapi Allah, jangan menghakimi, jangan menjamah biji mata milik Allah. Saya ini kan hamba Tuhan, saudara tidak usah ngurus saya urusan dengan Tuhan saya sendiri. Itu Anda dibodohkan. Makanya banyak orang Kristen jemaat gak diberkati Tuhan karena apa? Sampean goblok. Kenapa Anda tidak ngerti dengan maksud Allah? Daud ngerti dengan maksud Allah sehingga oleh karena Tuhan melihat Daud, dia berani ngomong dengan bangga kepada Salomo. Saudara, lihat sekarang 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Judul bacaannya dibaca dulu. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Saudara, Salomo yang top ini tadi, yang Tuhan berani ngomong, gak ada raja sehebat sebesar kamu sebelum dan sesudah. Berarti apa? Salomo istimewa di hadapan Tuhan. Nah, karena kamu tidak minta kekayaan, kamu tidak minta nyawa musuhmu, sekaligus aku berikan kamu kekayaan, tak kei panjang umur. Itu dikatakan oleh Tuhan. Salomo yang top itu saja dijumpai oleh Tuhan sepanjang hidupnya itu cuma 2 kali, dan itu hanya di dalam mimpi. Lah kok pendeta zaman sekarang benti takoki jemaat enek masalah sesuk ngimpi. Ngerti ya, Pak? Ini bohong. Besok langsung ngimpi. Apalagi kalau ini bos gede. Maksimal seminggu lagi sudah mimpinya sudah keluar. Oh, Tuhan bicara begini, Tuhan punya pesan begini. Termasuk pendeta dari luar kota yang diundang di kota saudara untuk KKR. Pasti pendeta dari luar negeri itu datang ke Indonesia atau ke Surabaya, dia bawa pesan Tuhan untuk kota saudara. Loh, apa Tuhan ini chattingan apa ya apa? Ngerti ya? Ini mek ping pindho tok. Ojo digoblok nih. Anda harus pinter. Saudara, kita baca sekarang. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan, yaitu bait Allah. Bait Allah itu kita tahu dibangun baru 2 kali oleh Salomo, diratakne sama Nebukadnezar. Semua barang-barang di bait Allah dibawa oleh Babel. Kemudian dibangun lagi di titik yang sama oleh Zerubabel. Bangunan itu kemudian kurang lebih 16 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir direnovasi oleh Herodes menjadi sangat megah. Ketika Tuhan Yesus dan para murid berkunjung ke sana, murid-murid bilang, Tuhan, bangunan ini ciamik soro. Tuhan Yesus ngomong, lu kagum dengan gedung ini. Iya Tuhan. Kamu harus tahu, akan tiba waktunya tidak ada satu batu yang terletak di atas batu yang lain. Artinya apa? Diratakan lagi dengan tanah. Dan sekarang sisa apa? Tembok ratapan.
Ini orang lagi ribut karena perang ini tadi. Mereka itu banyak berspekulasi bahwa bait Allah ketiga akan dibangun di titik yang sama. Tapi saya yakin karena Tuhan bersumpah untuk bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Kalau Salomo menggok, Israel menggok, pasti tak rata nih. Jadi manusia silakan boleh bangun ketiga, keempat, tapi jamin Tuhan tidak akan menarik firman-Nya. Pasti dirata di mana dengan tanah, pasti. Nah zaman sekarang pendeta, alah punya gereja di ruko, lah kok ngaku bait Allah, ya pasti bukan tuh. Itu bait Allah tapi bukan bait Allah seperti yang di Alkitab, gitu loh. Bait Allah di Alkitab baru dibangun 2 kali. Sampai yang gue gereja ruko aja ngaku bait Allah, kegeden. Ngerti ya Pak? Jangan nyama-nyamakan. Itu gedung memang untuk tempat ibadah, tapi kayak yang bait Allah ini Salomo. Lanjut. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Ketika Salomo bilang, Tuhan kasih aku hikmat, itu yang pertama. Ini yang kedua. Ketiga, firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Karena fungsinya bait Allah didirikan itu menggantikan kemah pertemuan. Ketika Musa dan Harun punya masalah, mereka datang ke situ, hadirat Allah turun. Mengapa mereka pakai kemah? Karena mereka belum nyebrang sungai Yordan, belum masuk ke Kanaan, jadi masih kemah. Nah setelah masuk ke Kanaan tadi, sudah aman, baru bait Allah berupa gedung yang tidak bisa diotong-otong itu dibangun. Daud punya rencana, Tuhan aku yang bangun. Tuhan ngomong, ojo Daud, kamu itu prajurit, tanganmu itu berlumuran darah, ndak usah, anakmu aja sing bangun. Tapi Daud istimewa, Tuhan, anakku masih muda belum berpengalaman, aku bantu sak durunge mati. Itu kata Daud. Tak siap nih bahan-bahan yang dibutuhkan supaya apa? Meringankan Salomo dan memuliakan nama Tuhan. Disiap nih semua bahan-bahan oleh Daud. Dengan apa? Gelontor nih harta bendanya Daud dipersembahkan untuk bangun bait Allah yang pertama. Nggak mikiri bondo dunyo Daud itu tadi. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, keempat, mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti siapa? Daud ayahmu. Berarti Tuhan itu ngasih contoh sama Salomo, papahmu gitu. Nek kamu urip padha mek papahmu. Seperti Daud ayahmu dengan tulus hati dan dengan benar dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. 5. Maka aku akan meneguhkan tata kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Ayat selanjutnya Tuhan bilang, tapi kalau kamu belok, 6-9, kamu meninggalkan aku, pasti Israel tak buang, rumah ini tak ratakan dengan tanah. Supaya apa? Begitu orang lewat, loh, rumah Tuhan ini kok rata dengan tanah. Israel jadi bahan olok-olok orang, bahan cemoohan orang. Dan orang akan bilang, karena Israel telah meninggalkan Allahnya. Dan oleh Tuhan apa? Digenapi. Saudara, oleh karena itu ada bacaan Israel itu dibuang selama 70 tahun, ditahan oleh Babelonia. Kanaan gimana? Kosong. Karena kosong 70 tahun,
bangsa-bangsa yang tidak dijanjikan sesuai Alkitab itu datang, datang. Terus ngaku, ini nenek moyangku. Yang hari ini lewat pidatonya Benyamin Netanyahu berdasarkan Alkitab. Benyamin Netanyahu pidato di depan PBB, dia bilang, semua bangsa bilang Israel ini penjajah. Tetapi ingatkah saudara bahwa Allah telah berfirman kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa negeri Kanaan adalah negeri yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Tepuk tangan kabeh. Artinya apa? Netanyahu ngomong sertifikatnya ndek kene. Begitu, ngerti? Itu yang diminta sekarang oleh Benyamin Netanyahu. Ini dari suku Benyamin, genapi firman Allah. Walaupun Salomo belok. Kenapa beloknya? Salomo itu belok itu ada di pasal yang ke-11. Dia lebih mencondongkan hatinya kepada 700 istri dari bangsawan dan 300 gundiknya di hari tuanya, dibandingkan kepada Allahnya. Ini wis meh mati Salomo, ini sudah tua. Loh kok belani men, lebih menyondongkan hati kepada istri-istri yang adalah penyembah-penyembah dewa-dewa Baal daripada ngikuti Allahnya bapaknya Daud. Ini yang dilakukan oleh Salomo. Tetapi apa yang terjadi? Janji yang dia katakan kepada Daud, walaupun tidak digenapi, tidak bisa dilakukan oleh Salomo, Tuhan tetap kasih setianya tidak berubah. Daud tetap dikasih muka oleh Tuhan. Kita baca 1 Raja-Raja 11 ayat 11 sampai 13 sekaligus menutup khotbah saya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud, oleh karena delok raine papamu, aku iki mengasihi bapakmu, ijik tak tunda. Saudara, kalau Anda orang tua yang setia, yang berkenan hidupmu di hadapan Allah, bisa jadi anakmu meleset, keluargamu meleset, Anda boleh lo berdoa, ngomong sama Tuhan, Tuhan ampuni keluargaku, delok raiku Tuhan. Ngerti? Ini Daud. Oleh karena Daud tak tunda. Bukan saat kamu hidup, kerajaanmu tak goyang. Oleh karena apa? Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Dari tangan anaknya baru dikoyakkan. Tetapi kasih setia Tuhan ada di ayat 13. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu, yaitu suku Benyamin. Jadi di Israel sekarang itu saya ada Yehuda, Benyamin, itu tukang perang kabeh. Sisa 2, yang 10 nyebar, disebut Israel diaspora, yang nanti katanya itu akan balik lagi. Wah, ramai kalau balik lagi. Ini kayak cerita film silat, ya. Alkitab kita itu ramai. Kalau saudara mempelajari dengan sungguh-sungguh, saudara bisa ngelihat tanda-tanda zaman di sini. Saudara, akan kukoyakkan daripadanya, satu suku akan kuberikan kepada anakmu. Oleh karena apa? Hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Saudara, oleh karena itu jadilah pribadi yang seperti Daud,
yang walaupun kita sadar, Tuhan aku tidak sempurna, aku ini lemah, gampang berbuat salah, gampang berbuat dosa, tetapi beri aku hati yang gentleman, yang terbuka seperti Daud. Ketika aku salah, aku langsung datang sama Tuhan, minta ampun. Tuhan, aku keliru, ampuni aku. Kalau Tuhan mau timpakan hukuman, timpakno ke aku. Dan biarlah tangan Tuhan yang menghukum aku, karena aku tahu besar sekali belas kasihan-Mu. Dan jangan berbuat dosa lagi yang sama. Itu yang dilakukan Daud. Sehingga ketika Daud memfokuskan diri, ingin menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan dengan menjalankan segala aturan, perintah dan ketetapan Tuhan, yang terjadi adalah ini: Salomo sudah gagal memenuhi harapan Tuhan, tetapi kasih setia Tuhan kepada Daud tidak berubah. Disisakan satu suku, kerajaannya dikoyakkan, disisakan cilik tok. Oleh karena apa? Daud papamu. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan.